Kadang, cinta terasa seperti cahaya bulan, lembut tapi perlahan memudar. Ada saatnya ketika hati dipenuhi kehangatan, dan ada pula ketika keheningan menjadi satu-satunya yang tersisa. Namun, dari keheningan itu, kadang terdengar suara kecil, sebuah nyanyian yang mengingatkan kita bahwa cinta, meskipun pudar, bisa terbit kembali. Dalam video ini, kita akan menikmati sebuah puisi yang berjudul Love and the Bird, karya William Butler Yeats. Selain itu, kita juga akan mempelajari nouns yang ada di dalam puisi ini. Di dalam video ini, kita memiliki dua learning objektif, yaitu mengidentifikasi arti kosakata baru yang merupakan kosakata benda dalam setiap genre of text. Dan yang kedua, menggunakan kosakata benda yang dipelajari dalam kalimat sederhana. Lanjut ke pembacaan poemnya. Love and the Bird. The moments pass as at a play. I had the wisdom love can bring. I had my share of mother wit, and yet, for all that I could say, until I had her praise for it, and she seemed happy as a king, love's moon was withering away. Believing every word I said, I praised her body and her mind, till pride had made her eyes grow bright, and pleasure made her cheeks grow red, and vanity her footfall light. Yet we, for all that praise, could find nothing but darkness overhead. I sat as silent as a stone, and knew, though should not say a word, that even the best of love must die, and had been savagely undone, were it not that love, upon the cry of a most ridiculous little bird, threw up in the air his marvelous moon. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita membahas makna dan biografi penulisnya terlebih dahulu, yaitu William Butler Yeats. Yeats lahir di Dublin, Irlandia pada tahun 1865 dan dikenal sebagai salah satu penyair terbesar abad ke-20. Karyanya sering mengangkat tema cinta, alam, mitologi, dan juga spiritualitas. Ia menerima penghargaan Nobel Sastra tahun 1923 karena puisinya penuh imajinasi, simbol, dan keindahan bahasa. Dalam puisi Love and the Bird, Yeats menggabungkan tema cinta dan kehilangan dengan simbol alam. Puisi ini menceritakan perjalanan cinta yang awalnya indah dan hangat, namun perlahan memudar seiring berjalannya waktu, yang digambarkan lewat baris Love's moon was withering away. Tokoh dalam puisi menyadari bahwa meski ia bijak dan pandai berbicara, hal itu tidak cukup untuk mempertahankan cinta. Ia memuji pasangannya dengan tulus, tetapi akhirnya hubungan itu tetap meredup, hingga tersisa kegelapan di atas kepala. Nothing but darkness overhead. Namun di akhir puisi, muncul seekor burung kecil yang melambangkan harapan baru. Burung itu menjadi simbol bahwa cinta, meskipun tampak hilang, masih bisa bangkit kembali. Pada baris threw up in the air his marvelous moon, menggambarkan momen ketika cinta kembali bersinar. Melalui puisi ini, Yeats ingin menunjukkan bahwa cinta sejati tidak bisa dikekang oleh logika atau kebijaksanaan semata.
Kadang hal-hal sederhana seperti keceriaan kecil atau harapan baru dapat menyalakan kembali api cinta yang sempat padam. Noun atau kata benda. Kata benda adalah inti dari semua bahasa. Mereka adalah kata-kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda atau hal, dan ide atau konsep. Kelima kata seperti wisdom, pleasure, praise, vanity, word, semuanya adalah kata benda yang mewakili abstrak noun. Abstrak noun sendiri adalah konsep, kualitas, emosi atau keadaan yang tidak berwujud atau tidak bisa disentuh. Sekarang, mari kita bahas kosakata benda yang terdapat dalam puisi ini. Dalam puisi Love and the Bird, kita akan fokus pada 5 kata benda abstrak berikut ini. Yang pertama yaitu wisdom atau kebijaksanaan. Pada baris I had wisdom love can bring, yaitu memiliki makna kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman cinta, yang menunjukkan bahwa narator merasa telah memahami cinta secara mendalam. Lalu yang kedua, pleasure atau kesenangan. Baris and pleasure made her cheeks grow red, yaitu memiliki makna kesenangan yang digambarkan sebagai perasaan bahagia yang memunculkan respon fisik pada sang wanita. Lalu yang ketiga ada praise atau pujian. Ya, pada baris and though I had her praise for it, yang memiliki makna pujian yang diterima tidak cukup untuk mempertahankan hubungan cinta mereka. Lalu selanjutnya ada vanity atau kesombongan. Pada baris and vanity her footfall lie, makna kesombongan membuat langkah sang wanita ringan yang menggambarkan rasa bangga diri setelah menerima pujian. Lalu yang terakhir ada word atau kata. Pada baris believing every word I said, yang memiliki makna kata menjadi simbol komunikasi, janji dan juga keheningan yang memiliki makna tersendiri. Sekarang mari kita uji pemahaman kalian. Soal pertama, dalam baris I had the wisdom love can bring, kata wisdom mengacu pada A. Kekuatan fisik yang didapat dari cinta. B. Hadiah yang diberikan oleh orang yang dicintai. C. Pemahaman mendalam yang diperoleh dari pengalaman cinta. D. Penampilan luar yang menarik. Jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang membuat pipi sang wanita menjadi merah dalam baris and pleasure made her cheeks grow red? A. Kebijaksanaan. B. Kesenangan. C. Kemarahan. D. Kelelahan. Jawabannya B. Soal nomor ketiga, kata praise dalam puisi digunakan sebagai A. Sesuatu yang menyelamatkan hubungan. B. Tindakan verbal yang tidak memiliki kekuatan nyata untuk mempertahankan cinta. C. Bukti keangkuhan sang narator. D. Perasaan cemas yang dirasakan pasangan. Jawabannya B. Soal nomor 4. Dalam puisi kata word digunakan untuk menunjukkan A. Pentingnya buku dan literatur. B. Komunikasi verbal dan juga keheningan yang bermakna. C. Ketidakmampuan sang narator untuk berbicara. D. Janji yang selalu ditepati.
Jawabannya B. Selanjutnya, lengkapilah kalimat berikut dengan kata vanity, praise, and worth. Kalimat pertama, she felt proud because her friends gave her many about her new dress. Kalimat kedua, his made him think he was better than everyone. Kalimat ketiga, I trusted every he said to me. Terima kasih telah menonton dan belajar bersama pada hari ini. Dari puisi Love and the Bird, kita belajar bahwa cinta bisa menjadi sumber kebijaksanaan dan kebahagiaan, namun juga bisa membawa kesedihan jika hanya diukur dari pujian dan kata-kata semata. Semoga melalui pembelajaran ini, kita tidak hanya memahami makna puisi, tetapi juga mampu melihat keindahan bahasa dan merasakan kekuatan kata dalam setiap emosi manusia.